Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan apa itu penilaian kelas? Penilaian kelas merupakan proses pengumpulan dan penggunaan informasi hasil belajar peserta didik yang dilakukan oleh pendidik untuk menetapkan tingkat pencapaian dan penguasaan peserta didik terhadap tujuan pendidikan, yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian hasil belajar. Hasil penilaian berbasis kelas dapat menggambarkan kompetensi dan kemajuan siswa selama di kelas. Terdapat 3 jenis utama penilaian. Penilaian untuk pembelajaran terjadi ketika pendidik menggunakan dugaan-dugaan mengenai perkembangan peserta didik sebagai bahan untuk mengembangkan pengajaran mereka. Penilaian sebagai pembelajaran terjadi ketika para peserta didik melakukan refleksi dan mengamati perkembangan pembelajaran mereka sebagai bahan untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran mereka di masa depan. Penilaian hasil pembelajaran terjadi ketika para pendidik menggunakan bukti-bukti dari pembelajaran para peserta didik untuk menilai pencapaian peserta didik atas tujuan-tujuan dan standar-standar pembelajaran. Terdapat 4 tujuan dalam penilaian kelas. Tujuan penilaian kelas yang pertama ialah penelusuran, yaitu untuk menelusuri agar proses pembelajaran peserta didik tetap sesuai dengan rencana. Selanjutnya adalah pengecekan, yaitu untuk mengecek adakah kelemahan-kelemahan yang dialami peserta didik dalam proses pembelajaran. Tujuan penilaian kelas yang ketiga ialah pencarian, yaitu untuk mencari dan menemukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan dan kesalahan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir ialah penyimpulan, yaitu untuk menyimpulkan apakah peserta didik telah menguasai seluruh kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum atau belum. Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan, ada 5 prinsip penilaian kelas agar dapat memenuhi tujuan dan fungsinya. Yang pertama adalah mengacu pada kemampuan. Dalam merangkai penilaian kelas, kita perlu mengukur apakah peserta didik sudah menguasai kemampuan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam kurikulum atau belum. Materi yang dicakup dalam penilaian kelas wajib terkait secara langsung dengan indikator pencapaian kompetensi. Prinsip yang kedua adalah berkelanjutan. Penilaian kelas harus dilaksanakan secara berkelanjutan dalam rangkaian rencana mengajar pendidik selama 1 semester dan tahun ajaran. Prinsip yang ketiga adalah didaktis atau bersifat mendidik. Alat yang digunakan untuk penilaian kelas, berupa tes maupun non-tes, harus dirancang dengan baik, agar peserta didik menyukai dan menikmati kegiatan penilaian. Prinsip yang keempat adalah menggali informasi. Penilaian kelas yang baik mestinya dapat memberikan informasi yang cukup kepada pendidik untuk dapat mengambil keputusan yang tepat. Pemilihan metode, teknik, dan alat penilaian yang tepat sangat menentukan jenis informasi yang ingin digali dari proses penilaian kelas. Prinsip yang terakhir adalah melihat yang benar dan yang salah. Ketika proses pembelajaran, tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua peserta didik akan menyelesaikan masalah dengan tepat. Dalam melaksanakan penilaian kelas,
pendidik perlu melakukan analisis terhadap hasil penilaian dan hasil kerja peserta didik secara seksama, agar jika ada kesalahan yang terjadi, pendidik bisa memberikan penjelasan dan penekanan apa yang perlu dilakukan oleh peserta didik selanjutnya. Selain itu, peserta didik yang memiliki kelebihan dalam kecerdasan, pengetahuan, atau pengalaman bisa memberikan jawaban dan penyelesaian masalah yang tidak tersedia pada bahan yang diajarkan di kelas. Hal tersebut sangat berguna untuk menghindari terjadinya miskonsepsi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, ada istilah-istilah yang berhubungan dengan penilaian kelas. Yang pertama, ada kompetensi dasar atau yang selanjutnya disebut KD. Kualitas pendidikan dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan pendidikan tersebut tercapai. Tujuan pendidikan dituang dalam KD sebagai pernyataan minimal tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. KD dijadikan sebagai tujuan pembelajaran yang dideskripsikan secara eksplisit sehingga dijadikan standar dalam pencapaian kurikulum. Selanjutnya, penanda pencapaian KD ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang disebut indikator pencapaian kompetensi yang selanjutnya disebut IPK. Kemudian ada analisis pencapaian kompetensi atau yang selanjutnya disebut APK. Dalam proses pembelajaran, guru tentu melakukan proses penilaian dan akan lebih baik lagi jika sekaligus melakukan APK. Ada pendapat yang mengatakan bahwa apabila tingkat keberhasilan kelas masih berada di bawah 75%, maka pelajaran yang telah diberikan guru belum diserap dengan baik oleh kelas. Untuk itu, perlu dikaji kembali apakah instrumen tes dan non-tesnya terlalu sulit atau apakah instrumen tes atau non-tesnya sudah sesuai dengan indikator. Jika instrumen tes atau non-tes dianggap tidak sulit atau sudah sesuai dengan indikator, maka guru perlu mengkaji kegiatan pembelajaran termasuk metode, strategi, dan media pembelajarannya. APK dilakukan selama proses pembelajaran beriringan dengan perolehan skor dari penilaian harian yang selanjutnya disebut PH yang juga beriringan dengan pengamatan terhadap perubahan perilaku peserta didik yang tercantum dalam IPK. Selain dari PH, skor juga diperoleh dari nilai tugas yang merupakan bentuk penilaian lainnya dari penilaian harian. Selanjutnya, PH dan nilai tugas per IPK digabungkan untuk mendapatkan nilai akhir yang akan menentukan tindak lanjut dari pencapaian kompetensi peserta didik. Selanjutnya, ada kriteria ketuntasan minimal atau yang selanjutnya disebut KKM. Pada umumnya, seorang peserta didik dikatakan telah berhasil menyerap pelajaran apabila skor yang diperoleh sama atau di atas KKM. Jika tingkat keberhasilan peserta didik di bawah KKM, maka peserta didik tersebut dikatakan belum berhasil menyerap pelajaran. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007, KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan. Kemudian, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah menentukan bahwa KKM ditetapkan oleh Dewan Pendidik pada awal tahun pelajaran dengan mempertimbangkan tingkat kompleksitas KD, tingkat kemampuan peserta didik, dan kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran pada masing-masing sekolah. Kemudian ada tindak lanjut. Untuk peserta didik yang nilai akhirnya memenuhi KKM, tindak lanjutnya adalah pengayaan. Sedangkan untuk peserta didik yang nilai akhirnya belum memenuhi KKM, tindak lanjutnya adalah remedial. Untuk nilai akhir yang didapat melalui gabungan PH dan nilai tugas per KD, nilai penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester, tindak lanjut untuk peserta didik yang nilai akhirnya memenuhi KKM adalah naik kelas. Dan untuk yang belum memenuhi KKM adalah mengulang kelas. Kemudian kita akan membahas tentang manfaat penilaian kelas. Yang pertama adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi. Jadi, kita tahu pencapaian kompetensi selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua adalah untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi. Yang ketiga adalah untuk memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik, sehingga dapat dilakukan pengayaan dan remedial. Yang keempat adalah umpan balik bagi guru, yaitu dalam memperbaiki metode, pendekatan, dan sumber belajar yang digunakan. Selanjutnya, untuk manfaat penilaian kelas yang kelima adalah untuk memberikan pilihan alternatif penilaian kepada guru. Nah, untuk manfaat yang keenam
adalah untuk memberikan informasi, yaitu kepada orang tua dan komite sekolah tentang efektivitas pendidikan. Untuk selanjutnya adalah fungsi penilaian kelas. Yang pertama adalah menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. Nah, untuk fungsi kedua adalah mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka untuk membantu peserta didik memahami dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian, maupun untuk penjurusan. Nah, untuk fungsi ketiga adalah menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik, dan sebagai alat diagnosis yang membantu guru menentukan apakah seorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan. Fungsi yang keempat adalah menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran, sehingga kita dapat melakukan perbaikan proses pembelajaran yang berikutnya. Baiklah, untuk fungsi yang kelima adalah sebagai kontrol bagi guru dan sekolah tentang kemajuan perkembangan peserta didik. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku yang ke arah lebih baik. Dalam interaksi tersebut, banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam pembelajaran, tugas utama guru adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Pelaksanaan penilaian ada 4 macam. Yang pertama, melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan atau bentuk lain yang diperlukan. Selama proses atau setelah pembelajaran suatu KD, maka perlu dilaksanakan penilaian yang utamanya bertujuan untuk melihat sejauh mana kemajuan hasil belajar siswa. Bila penilaian dilakukan setelah satu KD selesai, maka penilaian dilaksanakan dengan ulangan harian. Untuk itu dapat dilakukan dengan teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan perseorangan ataupun kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. Menurut bagian mekanisme dan prosedur penilaian, dalam hal melakukan tes, penugasan, pengamatan, dan bentuk lain yang berkaitan dengan UTS, UAS, UKK, maka hendaknya dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan. Yang kedua yaitu mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa. Setelah pelaksanaan penilaian sesuai dengan teknik yang dipilih, hasilnya dikoreksi atau diolah sehingga diketahui seberapa jauh kemajuan hasil siswa dan kesulitan belajar siswa. Pengolahan hasil penilaian didasarkan pada pedoman penilaian yang telah ditetapkan pada saat penyusun instrumen penilaian. Sertai balikan atau komentar yang mendidik. Komentar yang mendidik pada hasil pengerjaan siswa adalah komentar yang sifatnya memotivasi untuk meningkatkan pencapaian kompetensinya. Misalnya, lebih teliti lagi ya, bagus, terus pertahankan. Rumus yang dipilih belum tepat. Kerja lebih teliti lagi dengan cara menghitungnya ya. Belajar lebih giat lagi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, agar kegiatan ini lancar, maka membiasakan diri untuk tidak menunda pekerjaan. Misalnya, menunda koreksi ulangan. Dan yang terakhir yaitu memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. Hasil pencapaian siswa pada KD yang dinilai melalui ulangan harian dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki pembelajaran. Dalam hal ini, perlu dilakukan analisis terhadap hasil penilaian. Adapun ringkasan materi paparan dari kelompok kami yaitu penilaian kelas merupakan proses pengumpulan dan penggunaan informasi hasil belajar peserta didik yang dilakukan oleh pendidik untuk menetapkan tingkat pencapaian dan penugasan peserta didik terhadap tujuan pendidikan. Terdapat 3 jenis utama penilaian, yaitu penilaian untuk pembelajaran, penilaian sebagai pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Adapun tujuan penilaian kelas yaitu penelusuran, pengecekan, pencarian, dan penyimpulan. Menurut Balitbank, ada 5 prinsip penilaian kelas. Yang pertama, mengacu pada kemampuan. Yang kedua, berkelanjutan. Yang ketiga, didaktis atau bersifat mendidik. Yang keempat, menggali informasi. Yang kelima, melihat yang benar dan yang salah. Manfaat penilaian kelas terdiri dari 6. Yang pertama,
mengetahui tingkat pencapaian kompetensi. Yang kedua, memberikan umpan balik kepada peserta didik. Yang ketiga, untuk memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan peserta didik. Yang keempat, umpan balik bagi guru. Yang kelima, memberikan pilihan alternatif penilaian kepada guru. Dan yang terakhir yaitu memberikan informasi. Fungsi penilaian kelas terdiri dari 5. 1. Menggambarkan sejauh mana peserta didik menguasai suatu kompetensi. Yang kedua, mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi peserta didik. Yang keempat, menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran. Yang kelima, kontrol bagi guru. Dan pelaksanaan penilaian ada 4 macam, yaitu 1. Melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan atau bentuk lain yang diperlukan. 2. Mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa. Yang ketiga, mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai balikan atau komentar yang mendidik. Dan yang terakhir, memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. Sekian dari kelompok 4, semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.